Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan punten ya udah 2 hari kemarin dan memang hari ini juga masih belum begitu fit. Tapi mudah-mudahan tersampaikan pesan apa yang akan saya coba kabarkan buat teman-teman Boboto semua. Yang pertama mungkin ada yang sudah move on, ada yang belum move on dari hasil akhir kemarin di ACL 2 antara Port FC menghadapi Persib Bandung. Jadi teman-teman, walaupun hasil draw kemarin Port menghadapi Persib Bandung, kita masih punya peluang terbuka lebar lah, karena kemarin hasil daripada Zhejiang menghadapi Lion City Seller ini mengubah segalanya teman-teman. Seandainya kemarin Lion City Seller menang di kandangnya Zhejiang, itu maka Persib Bandung sudah dipastikan gugur gitu ya, karena yang akan mendampingi Port FC itu adalah Lion City Seller. Jadi di grup F ini dari 4 tim yang sudah dipastikan lolos adalah Port FC teman-teman dari Thailand, dan 3 tim ini semuanya masih berpeluang, yaitu Lion City Seller, Zhejiang FC, dan juga Persib Bandung. Nah ini tiga tim ini siapapun yang menang di pertandingan terakhir, dia yang akan lolos mendampingi Port FC di laga selanjutnya. Jadi lolos dari fase grup F di ACL 2 ini. Nah siapakah yang berpeluang teman-teman? Yuk kita sedikit intip sedikit statistik lah. Jadi untuk Persib Bandung itu akan bermain di kandang menghadapi Zhejiang FC tanggal 5 Desember. Jadi Persib Bandung memiliki keuntungan di atas 80% menghadapi Zhejiang karena bermain di Bandung teman-teman. Ini bisa dimanfaatkan dengan ya memenuhi stadion Sijalak Harupat. Ingat, di Sijalak Harupat bukan GBLA. Jadi Persib sudah mendaftarkan Sijalak Harupat untuk ajang ACL 2 gitu ya. Jadi bukan GBLA hanya untuk Liga 1 saja. Nah ini Persib Bandung berharap kedatangan supporter yang memang mau tidak mau harus memenuhi Sijalak Harupat, memberikan semangatnya, dukungan penuh untuk Persib agar lolos dari babak fase grup ini, grup F ACL 2 teman-teman. Karena ya mau tidak mau tiket sudah mulai dijual oleh Panpel atau oleh manajemen Persib, mangga dimanfaatkan ya, setidaknya memberikan dukungan di ACL 2 di tingkat Asia teman-teman, sekali seumur hidup gitu ya. Ya belum tentu musim depan atau tahun depan Persib tampil lagi di ACL 2. Jadi ya kita berharapnya memang setiap tahun, tapi ya mau tidak mau hari ini atau di kali ini sajalah kita mendukung sekali di ajang Piala Asia gitu ya teman-teman. Yang kedua, untuk Lion City Seller itu akan bertindak sebagai tuan rumah menghadapi Port FC, yang mana Port FC sudah lolos. Jadi Lion City Seller mau tidak mau harus menang, tidak ada kata lain selain menang gitu ya. Semua tim Zhejiang, Persib, dan Lion City harus semuanya menang. Persib mempunyai keuntungan karena bermain kandang menghadapi Zhejiang, sedangkan Lion City Seller juga mempunyai keuntungan yang lebih besar menghadapi Port FC. Port FC ya bisa saja leha-leha gitu ya, LG-nya tenana udah tos lolos gitu. Tapi kalau untuk hitung-hitungan, walaupun Persib menang dan Lion City Seller nanti menang ya percuma. Jadi Port dan Lion yang memang akan lolos. Tapi kalau Lion City Seller bermain imbang berapapun skornya ataupun kalah gitu ya menghadapi Port FC, maka Persib yang akan mendampingi daripada Port FC dari babak F atau dari grup F di babak babak ACL 2 ini, fase grup tentunya. Jadi ya mudah-mudahan lah, kita doakan teman-teman apapun yang terjadi, minimal Persib harus menang dulu saja menghadapi Zhejiang 5 Desember mendatang gitu ya. Apapun hasil dari Lion City Seller menghadapi Port FC, ya kita harus legowo sambil berdoa saja. Kemarin juga kalau di menit terakhir Ciro Alves bisa membuat gol yang fantastis, itu mungkin beda lagi ceritanya ya. Tapi ya mudah-mudahan lah semuanya berjalan lancar dan diridhoi gitu ya, Persib Bandung lolos dari fase grup F ACL 2 ini. Baik, nah ini ada sedikit kabar lagi masih mengenai ACL 2 teman-teman. Jadi memang ada beberapa catatan yang kemarin sempat
sempat Bojan Hodak kembali marah-marah gitu ya, karena mengatakan lini pertahanan Persib ini error semua gitu, sama dengan perkataannya pada saat menghadapi Lion City Seller di babak pertama. Kenapa Persib selalu bermain baik di babak kedua? Nah, ini harus betul-betul dievaluasi secara keseluruhan, karena kalau lini depan dan lini belakang Persib itu di babak pertama sama-sama error gitu ya. Jadi lini depan tidak bisa menciptakan peluang ataupun ya minim serangan, kecuali ya gol dari Ciro Alves, itu pun ya mungkin ya dari titik penalti gitu ya, bukan dari open play. Jadi harus ada evaluasi. Sedangkan lini belakang ini betul-betul error kata Bojan Hodak, sehingga ya kita juga tahu lah 2 gol itu dari proses yang hampir sama, umpan crossing, dan tidak bisa diantisipasi oleh Franka gitu. Nah, ini ya apakah Franka lemah di bola-bola atas atau bagaimana? Nah, ini juga harus menjadi bahan evaluasi dari tim pelatih gitu ya. Bahkan bukan tim pelatih saja, Wah Haji Umu saja sampai komentarnya geleng-geleng ya, nggak tahu lah, katanya lini belakang Persib kemarin memang melakukan banyak kesalahan gitu ya. Jadi ya kalau kita mau adil, tidak hanya Franka saja, mungkin ya lini belakang secara menyeluruh saja. Di situ juga ada kan Robby Darwish, ada Nick, ada Franka gitu, ada Edo dan lain sebagainya. Ini ya semuanya harus adil lah. Ada andil terjadi gol di babak pertama untuk Port FC. Seandainya tidak ada gol untuk Port FC, ya Persib ya bisa menang gitu ya kemarin, karena peluang kita juga banyak kemarin, hanya ya mungkin belum bisa konversikan menjadi gol saja. Nah, ini sedikit info teman-teman. Kemarin juga nanya, Kang, apakah pengaruh Wah Haji Umu tidak ikut ke Thailand? Biasanya kan suka ikut mendampingi tim Persib, jadi meren pemain mikirnya wah mau menang bonus, mau menang gitu ya. Nah, ini tidak teman-teman. Ternyata kemarin Wah Haji setelah ditanya, kan kemarin kebetulan pas momennya pilkada gitu ya, jadi Wah Haji juga kan anaknya ikut menjadi salah satu paslon dari wakil gubernur. Jadi mau tidak mau harus menentukan suaranya juga gitu. Dan alhamdulillah mungkinnya menurut Wah Haji ya, walaupun masih versi quick count ya, anaknya bisa di sedikit posisinya bagus gitu ya, di atas daripada paslon yang lain, sehingga kalaupun memang hasil dari KPU resmi tidak berubah, quick count ini ya kemungkinan menjadi wakil gubernur Jawa Barat gitu teman-teman. Nah, ini juga Wah Haji Umu memang ya mohon maaf tidak bisa mendampingi, sudah menyampaikan katanya kepada para pemain, staf, pelatih dan ofisial, karena ya harus menuntaskan kewajibannya sebagai warga negara, harus ngasih suara katanya kepada ya paslon yang dipilih tentunya gitu ya, ya anaknya lah, siapa lagi. Nah, ini ya menjadikan mudah-mudahan lah menurut Wah Haji Umu juga peluang Persib masih ada, kita harus buktikan di Bandung gitu ya. Jadi sekali lagi Bojan Hodak semuanya setuju, sepakat bahwa lini belakang Persib memang harus dievaluasi, tapi ada satu hal lagi yang memang menjadi satu sorotan netizen kemarin adalah Asnawi Mangku Alam itu memakai jersey Persib. Apakah memang kode bergabung dengan Persib atau bagaimana? Nah, ini menjadi sedikit ada titik terang lah kemarin penjelasan terbaru dari Bojan Hodak bahwa ya mangga saja kalau saya dengan Asnawi memang punya hubungan baik, masih kontak-kontakan sampai sekarang juga masih komunikasi gitu ya. Jadi kalau Persib Bandung masih menginginkan Asnawi, saya akan coba ajak ke sini, tapi ya disiapkan sajalah untuk masalah ya nilai kontraknya gitu ya, nilai kontrak dan nilai transfernya. Jadi ya intinya adalah budget. Kalau budget ada, ya Asnawi bisa ke Persib teman-teman. Mudah-mudahan apakah akhir musim ini atau bagaimana, karena kontrak Asnawi di Port FC itu sampai pertengahan bulan Juni Juli gitu ya tahun 2025. Jadi masih ada 6 bulan lagi kontrak di Port FC. Jadi kalau mau dibajak ya disiapkan saja budgetnya menurut Bojan Hodak gitu ya. Jadi ya gampang lah. Asnawi juga kemarin kan sempat di awal
awal musim dikaitkan dengan Persib Bandung, tapi ya kita tahu masalah budget menjadi kendala utama teman-teman. Mudah-mudahan bisa dilancarkan semuanya ya. Kalau memang manajemen oke, Asnawi mau ke Persib, ya cincai lah ini bisa terrealisasi di musim ini teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.